Terima kasih teman-teman semua sudah hadir bersama kami di Rumata Art Space, acara khusus untuk memperingati 100 tahun Usmar Ismail yang bertepatan sebetulnya dengan tanggal lahir beliau tanggal 20 Maret tahun 1921, dan kebetulan juga bulan Maret dikenal sebagai bulan film nasional yang diperingati berdasarkan hari pertama syuting film karya tokoh yang sama, Usmar Ismail juga, pada tanggal 30 Maret 1951. Jadi momentum ini kita gunakan untuk mendiskusikan mengenai beliau, Usmar Ismail, salah satu pelopor di dalam perfilman Indonesia, salah satu sutradara yang paling awal membuat film di Indonesia pada masa sebelum dan sesudah kemerdekaan, dan seterusnya. Topik yang diberikan kepada kami oleh Rumata Art Space adalah berkaitan dengan apa yang disebut sebagai jalur Perfini, bagaimana pengaruh Usmar Ismail kepada para pembuat film sejaman maupun sesudah beliau, terutama yang sempat berproduksi bersama dengan beliau di Perfini atau perusahaan film Indonesia, yaitu Djaduk Jayakusuma dan Abbas Akub. Mungkin bisa juga kita kita lebarkan lagi kepada Wahyu Sihombing dan Tati Maliati kalau kita mau. Tapi setidaknya sampai kepada Djaduk Jayakusuma dan Abbas Akub. Pertama, sebelum kita mulai, akan saya perkenalkan panelis-panelis yang sudah siap untuk berdiskusi kali ini. Pada kesempatan ini, pertama adalah Mas Akhlis Suryapati. Beliau adalah Selamat malam. Saya perkenalkan dulu, Mas. Mas Akhlis adalah seorang seniman yang cukup banyak di bidang yang digelutinya, mulai dari penulis cerita pendek, kemudian juga menulis cerita bersambung di beberapa harian, menulis novel, kemudian juga menulis buku non-fiksi. Beliau juga adalah sutradara, menulis dan menyutradarai film panjang, Lari dari Blora dan Enak Kau Zamanku. Lalu beliau juga mencipta lagu dan melahirkan 2 album rekaman. Dan terakhir jabatan beliau adalah sebagai Direktur Kepala Sinematek, Pusat Perfilman Haji Usmar Ismail Jakarta. Selamat malam, Mas Akhlis. Selamat malam, Mas. Baik. Selanjutnya ada Veranda Aris. Veranda Aris lahir di Ujung Pandang, kemudian menyelesaikan studi TV dan film di Institut Kesenian Makassar, menjadi bagian dari Imitation Film Project pada tahun 2015 dan Kinotika pada tahun 2016. Menyutradarai film pendek Menenggelamkan Mata, Sanslah, editor A Tree Growing Inside My Head, Matahari Tak Akan Terbenam, Blue Side, dan beberapa film lainnya. Kemudian juga Veranda Aris menjadi bagian dari Imitation Film Project, sebuah kelompok film yang memproduksi film dan fasilitasi film. Sebelumnya aktif sebagai salah satu programmer di Kinotika, kelompok yang fokus terhadap penyelenggaraan pemutaran alternatif dan pengarsipan di Kota Makassar. Lalu ada Yosef Angginun. Selamat malam, Anggi. Yang aktif membuat film sejak SMA. Anggi kita kenal menyutradarai film Istirahatlah Kata-Kata tentang sastrawan dan aktivis Wiji Tukul. Beliau juga mendapat nominasi 2 Piala Citra dan memenangkan Best Film di Bangkok Asian Film Festival 2017. Lalu film terbarunya The Science of Fictions tayang perdana di kompetisi utama di Locarno Film Festival 2019 di Swiss dan mendapatkan special mention. Film ini juga mendapatkan penghargaan sutradara terbaik di Porto Postdoc Film dan Media Festival 2019, lalu juga penghargaan dari Taipei Golden Horse Film Festival. Saat ini Anggi sedang menyelesaikan sebuah film dokumenter tentang grup musik metal perempuan Voice of Baceprot. Selanjutnya ada Irfan Ramli. Selamat malam, Ipang. Halo. Lahir dan dibesarkan di Ambon, menyelesaikan studi S1 di Fakultas Hukum Universitas Patimura. Menjalani disiplin penelitian dan pendampingan untuk masyarakat adat pesisir di Maluku selama menjadi mahasiswa.
kemudian memulai aktivitas sebagai penulis naskah komunitas teater di Ambon, dan menghasilkan skenario film pertama Cahaya dari Timur, Beta Maluku. Kemudian juga beliau menulis Surat dari Praha, Filosofi Kopi 2, Love for Sale, dan menyutradarai film pertamanya Melankolia. Saat ini beliau menjadi Vice President Creative and Development di V Cinema Group. Baik, itu perkenalan kepada para panelis anggota malam ini yang akan berdiskusi mengenai Usmar Ismail, jalur Perfini ini. Nah, mungkin saya ingin memulai dengan sebuah pembayangan dulu. Karena ketika membayangkan Perfini dimulai pertama kali pada tahun 1951 ya. Sesudah pembuatan itu, pembuatan film Darah dan Doa. Lalu mungkin saya minta ke Mas Akhlis untuk kira-kira sebetulnya seperti apa ya suasana atau situasi pada saat itu ketika Usmar membangun Perfini, sebetulnya apa sih yang harus beliau hadapi dengan rekan-rekan seangkatannya pada masa itu? Ya, makasih Mas Erik. Ya, saya kebetulan lahir tanggalnya hampir sama dengan meninggalnya Usmar Ismail, tapi tahunnya hampir 10 tahun ke belakang, 61 ya. Jadi artinya saya nggak punya hubungan langsung dengan Usmar Ismail, tapi kebetulan saya dekat dengan keluarganya, dekat dengan teman-temannya, dan seringkali dengar cerita dari orang-orang yang pernah menjadi muridnya, dan ketika bercerita itu memberi gambaran, gitu ya. Coba saya mencoba membayangkan itu berdasarkan juga pengetahuan saya dari yang saya baca dari literatur. Jadi Usmar Ismail itu dari awal kalau kita menilai riwayat hidupnya, bahkan ketika belum ke film, itu orang yang sangat bersandar pada komunitas. Jadi dia selalu senang mengumpulkan orang dan kemudian mengajak orang itu untuk seperti dirinya, kira-kira begitu. Bahkan ketika di Bukit Tinggi di SMP, ketika dia tercatat mulai menyutradari sebuah karnaval untuk menyambut Ratu Wilhelmina gitu ya ceritanya. Nah itu dia sangat ingin mengajak teman-temannya. Demikianlah riwayatnya juga ketika di Jogja menjadi sastrawan, ketika mendirikan teater maya, dia kumpulkan orang-orang itu, sehingga saya bisa mengatakan memang dia basicnya komunitas. Nah, ketika membuat Perfini, itulah juga yang dilakukan. Dia kumpulkan beberapa orang teman-temannya, sebagian bahkan bukan teman sejalan di film sebenarnya, tetapi komunitas karena waktu itu dia bekerja dari perusahaan Belanda, kemudian ke pusat kebudayaan Jepang itu, yang kemudian ketika punya kesempatan mendirikan sendiri, dia rintis itu dengan kerjasama dengan sebuah yayasan, juga kemudian mencari sponsor lah kalau sekarang itu dengan bank dan sebagainya. Nah, di situ dia mulai berkarya, dan tentu saja karena awalnya dimulai dari sekumpulan orang yang kita sebut sekarang adalah komunitas gitu ya. Nah, dia selalu mengajak orang-orang itu untuk berkarya bersama-sama. Kameramen dia yang paling terkenal misalnya Max Tera, itu adalah yang dia kenal sebelum dia mendirikan Perfini. Tapi dia ajak juga ke Perfini karena orang inilah kameramen yang memang belajar dari perusahaan Belanda, Pacific Java Pacific Film atau apa itu namanya, kemudian diajak. Nah, begitupun juga tadi yang disebut De Jayakusuma, yang kemudian yang lebih muda lagi adalah Abbas Sakob. Nah, itu semua adalah bagian dari komunitas dia. Tetapi bukan hanya mereka sebenarnya. Ada banyak orang ketika membuat Darah dan Doa itu kan hampir sebagian besar bukan orang-orang film terkenal. Bukan sineas kru-kru yang sudah punya nama gitu ya. Dia kumpulkan
lalu gotong royong membuat film itu. Nah dari sana dia mendorong untuk membuat film itu, sehingga akhirnya memang sejarah yang menguji yang sangat berminat di film lah yang kemudian menjadi, sekarang kita bicara jalur Perfini gitu ya, sekarang yang menjadi atau bisa memanfaatkan atau memang berada di atas jalur Perfini itu. Ya, jadi banyak sekali yang direkrut oleh Osmar Ismail bukan semata-mata untuk membuat film, tetapi dia memang menyenangi komunitas sejak teater maya, sejak bahkan dia jadi wartawan, dia juga jadi ketua PWI, ketika politik dia juga membuat Les Bumi dan sebagainya. Hampir semua bidang dia punya semacam karakter membangun community itu. Nah, begitupun juga di Perfini. Nah, ketika dia membangun itu, kebetulan tadi disebut dua yang kemudian menonjol adalah di Jayakusuma dan Nyak Abbas Sakob, juga kemudian ada Bayu Siambing. Nah, tentu saja di luar itu di sana juga ada Suryo Sumanto yang pernah menulis surat, ada menulis skenario ya. Tapi kan kemudian tidak sangat identik dengan Perfini gitu ya. Rosian Anwar juga ikut mendirikan Perfini, bahkan mendampingi beliau sejak dari Bukit Tinggi, tetapi kan kemudian tidak lantas menjadi sinias yang dengan jalur Perfini gitu. Dan gitu Mas. Nah, jadi saya membayangkan waktu itu sebenarnya Perfini dibangun oleh Ismail memang untuk selain dia sendiri ingin mewujudkan impian cita-citanya untuk menjadi seorang pembuat film yang Indonesia, sebutlah begitu, dia juga ingin mengajak siapa saja di lingkungannya untuk seperti dirinya. Nah, itu rasanya yang dia lakukan. Nah, waktu itu untuk menjadi produser ya, untuk mendirikan perusahaan kan bukan sekedar karena karena kemampuannya untuk memproduksi atau bahkan menyutradarai, tetapi kan juga studio waktu itu dibanyakan adalah yang memiliki fasilitas-fasilitas. Nah, Perfini waktu itu memiliki fasilitas studio yang memang memadai untuk kumpul-kumpul itu ya di Polonia atau di mana itu. Nah, itu memang studio yang di situ ada bisa untuk nyimpan alat-alat film sekaligus setting, sebagian properti dan sebagainya yang memang dibangun untuk kumpul orang-orang, sehingga di sanalah berlangsung diskusi dan sebagainya. Nah, ini sebenarnya melanjutkan tradisi sebelumnya ketika Osmar Ismail bekerja di Pusat Kebudayaan Jepang, EGASA apa itu nama Jepangnya ya. Di sana dia lakukan itu, belajar nulis skenario dari Amin Pane dengan buku-buku tinggalan Hindia Belanda dan sebagainya sehingga akhirnya dia tertarik ke film. Sama, ketika bekerja di situ yang dia bangun adalah komunitas. Jadi tadi untuk membayangkan Osmar Ismail memang orang yang ingin membangun komunitas, termasuk di film kalau kita bicara Perfini, tetapi komunitas ini dia bangun apa saja Mas. Jadi ketika dia ingin film Indonesia ikut festival, dia bikin festival film Indonesia. Ketika dia pengen produser-produser bergerak, dia bangun PPFI. Ketika dia ingin ketemu wartawan, dia bahkan menjadi ketua PWI. Ketika dia bersemangat-semangatnya teater, dia bangun Maya dan sebagainya kayak begitu, sehingga jejak dia menjadi semakin banyak di dalam berkeseniannya itu. Nah, kalau sekarang kita bicara Perfini, menurut saya memang akhirnya yang paling menonjol adalah film. Perfini adalah salah satu dari jalur Osmar Ismail yang dirintis selaku seorang budayawan dan seorang aktivis, gitulah kira-kira. Ya. Ini menarik sekali sebetulnya karena Osmar Ismail juga seorang wartawan dan penulis, dan beliau banyak menulis sebetulnya meskipun masih aktif dalam membuat film. Ini satu hal yang sebetulnya belakangan agak jarang juga kita lihat, tapi nanti kita diskusikan soal ini secara terpisah. Saya ingin lihat secara khusus sebetulnya kepada pengaruh beliau kepada Jayakusuma, karena Jayakusuma dibesarkan dalam tradisi kesenian rakyat sebetulnya kan, dan pertama kali sebetulnya mereka kumpul-kumpul itu di Jalan Sumbing di Jogja sebetulnya. Mulai disitulah
mereka mulai bertemu dan mulai berkumpul, tapi belum membuat film. Sama-sama masih menjadi tentara pada saat itu, tentara tituler ya waktu itu. Nah, sebetulnya kalau misalnya Jayakusuma sendiri ada kecenderungan beliau untuk membuat film, untuk berkarya menggunakan seni tradisional, tapi jelas bahwa Usmar mempengaruhi beliau di dalam aspek apa yang dikatakan oleh banyak kritikus, misalnya Salim Said dan Pak Tanete Tongpong Masak pada aspek realismenya, gitu. Bahwa akhirnya Jayakusuma juga mengambil jalur yang lebih realis daripada menceritakan dongeng, misalnya. Meskipun beliau tetap mengambil Malin Kundang atau mengambil Api di Bukit Menoreh dan sebagainya dan sebagainya. Bisa diceritakan satu atau dua pengaruh Usmar Ismail ke Jayakusuma atau ke yang lain, Pak Akhlis, Mas Akhlis? Oke. Iya, tadi sebenarnya sudah sangat disebut kalau toh menceritakan pengaruh Usmar Ismail terhadap karya-karya di Jayakusuma, barangkali tadi sudah disinggung Mas Erik juga mengutip dari Salim Said dan Pong ya. Kalau menurut saya sih sebenarnya di Jayakusuma itu tadi juga disebutkan lebih konsentrasi pada kesenian tradisional ya, wayang. Ya, kemudian kesininya juga ada lenong dan sebagainya. Film yang dibuat di awal-awal juga lahirnya Gatot Kaca dan sebagainya, gitu ya. Bahwa selalu seniman saya kira selalu melakukan pencarian-pencarian dan semacam eksperimen-eksperimen, iya. Dan ketika dia bereksperimen ke yang realis tadi, ya orang mau tak mau mengatakan dia terpengaruh Usmar Ismail gitu ya. Tapi menurut saya sih itu tidak harus begitu. Menurut saya tidak harus begitu. Itu adalah proses alamiah dari sebuah pencarian seniman gitu. Apalagi kita bicara film. Sama dengan Usmar Ismail ketika membuat pertama dia membuat Harta Karun ya, kemudian Citra yang sering dikutip oleh para pengamat sebagai Citra adalah personifikasi dari keindonesiaan gitu ya. Tetapi tidak puas sehingga dibuat lagi Bayangan di Waktu Fajar dan itu oleh perusahaan-perusahaan yang tidak Indonesia, sampai kemudian dia mengakui bahwa Darah dan Doa lah filmnya yang sesungguhnya film Indonesia kan gitu ya itunya. Nah, ini kan juga hal yang berbeda. Nah, setelah itu kan juga Usmar Ismail membuat Tiga Darah, bahkan membuat Krisis, dan terakhir adalah film Ananda yang kita tahu. Bahkan juga Usmar Ismail bekerja sama dengan Itali itu membuat film tentang Bali ya. Dan itu filmnya erotik sekali gitu, meskipun di situ unsur upacara-upacara Bali itu sangat kental gitu ya. Tetapi menurut saya itu wajar dalam pencarian. Bahwa ada ideologi estetika yang agak konsisten gitu ya, sangat memperhatikan gambar, sangat inovasi-inovasi gambar bergerak, iya. Nah, di Jayakusuma karena memang itu satu komunitas berteman meskipun latar belakangnya yang satu sastrawan, satu lebih pemerhati tradisional, menjadi wajar kalau kemudian dianggap terpengaruh oleh Usmar Ismail. Tetapi kan bisa juga dibalik, sesungguhnya Usmar Ismail dalam proses perjalanannya bisa juga terpengaruh oleh kanan kiri hasil dari sebuah diskusi dari sesama seniman gitu. Tapi nggak apa-apa kalau karena kita kan ini kan subjeknya Usmar Ismail dan kemudian jalurnya kemudian Pervini, dan Pervini itu memang itunya Usmar Ismail, sehingga memang akhirnya anggapannya seperti itu. Sama dengannya Abbas Sakum. Abbas Sakum kan sebenarnya hanya sedikit film yang yang dia sutradarain yang produksi Pervini. Kafedo terus apa lagi itu ya. Selebihnya kan dia mencari dengan berbagai film sampai yang kemudian terakhir ada Inem Pelayan Seksi dan sebagainya itu. Tetapi bahwa ini adalah seniman yang memiliki konsistensi untuk menjadikan film sebagai sebuah ekspresi yang ingin menyuarakan sesuatu ini biasanya tema-tema sosial ya. Zaman Usmar Ismail di awal juga perjuangan, kemudian lari ke sosial dan sebagainya.
Dan saya kira memang seharusnya seperti itulah seorang senias mencari dan memang ingin menyuarakan sesuatu, estetika sinematografinya. Ya, kan memang kalau film kan memang kebanyakan jalur perfilmnya kan Hollywood ya. Si beliau Osmar Ismail kan memang banyak belajarnya juga dari sana, dia menulis juga banyak tentang Hollywood, nah makanya agak sedikit berbeda misalnya dengan ketika lahir era berikutnya ada Suman dan sebagainya ya yang lebih heroik gitu ya. Gitu kira-kira Mas Erik. Terima kasih Mas Akhlis. Jadi memang tidak ada pengaruh yang sifatnya tunggal atau langsung begitu ya, lebih seperti percakapan. Oke, kita beralih mungkin ke masa yang lebih sekarang ini, terutama berkaitan dengan teman-teman filmmaker generasi yang lebih baru, yang memang sekarang sedang aktif. Ipang, bagaimana Ipang melihat Usmar Ismail, karya-karyanya, dan apakah memang membayangkan produksi dalam komunitas itu, apakah memang sesuatu yang memang menjadi kekhasan dalam upaya film Indonesia untuk bertahan? Mas Erik, terima kasih penjelasannya Mas Akhlis tadi bikin saya jadi tiba-tiba di kepala ada banyak sekali pertanyaan, siapa kira-kira teman-teman kita sekarang yang gerilyanya basisnya komunitas gitu, dalam artian dia melibatkan semua orang di sekitarnya untuk menjadi bagian dari apa yang dia kerjakan. Sebagai sebuah penjelasan, itu spirit yang luar biasa ya, maksudnya dia membawa semua orang untuk berada dalam apa yang dia lakukan. Dan dari penjelasan tadi gitu, seperti ada banyak juga informasi yang bisa diakses dan dibaca tentang Perfini misalnya. Usmar Ismail jadi seseorang yang kalau saya bilang yang seperti di awal komunikasi dengan Mas Erik, saya bilang saya pribadi jadi generasi yang menonton filmnya Usmar Ismail itu justru setelah Usmar Ismail itu dibicarakan dan jadi sangat besar gitu, dalam artian maksudnya semua orang produk Usmar Ismail itu jadi sesuatu yang dianggap wajib untuk ditonton, atau kemudian ketika itu diperbarui untuk kemudian hasilnya jadi lebih baik dan bisa diakses di publik dalam pemutaran terbatas. Saya itu sejujurnya jadi bagian dari generasi tersebut gitu. Jadi generasi yang terpapar film-filmnya Usmar Ismail justru bukan ketika film-film itu dibuat, karena misalnya lewat Jam Malam atau Tiga Darah itu sendiri gitu, 30 tahun kemudian baru saya lahir setelah film itu dibuat gitu, dan lalu kemudian baru dalam beberapa waktu terakhir ini gitu film-film tersebut kemudian ditonton dan jadi semacam pengayaan untuk literasi terhadap film Indonesia itu sendiri gitu. Dan yang menarik kayak yang saya sempat bilang buat Mas Erik bahwa saya selalu suka melihat sebuah latar sejarah, apalagi di film-film awalnya Pak Usmar gitu, latar sejarah dijadikan sebagai basis awal sebuah cerita, sampai kemudian lalu kita masuk ke dalam tokoh yang penuh dengan pergulatannya gitu. Selalu menarik melihat gambaran masyarakat zaman itu ya, maksudnya kalau film sebuah termasuk di dalamnya adalah produk yang mendokumentasi sekelompok orang, sekelompok masyarakat di sebuah zaman, ini menarik sekali kemudian untuk melihat bagaimana film-filmnya Usmar Ismail di waktu yang bersamaan, walaupun Indonesia baru merdeka, itu sangat trendy kalau menurut saya gitu, maksudnya sangat modern gitu, bagaimana orang hidup, bagaimana mereka berproses sebagai manusia atau sebagai unit individu atau kelompok gitu, terasa sangat modern gitu, dan itu jadi sesuatu yang menurut saya menarik untuk dilihat. Kembali ke apa yang tadi disampaikan di awal gitu, saya sendiri menganggap bahwa
apa yang dilakukan Usmar Ismail lewat jalur Perfini ini kan maksudnya kalau mengutip misalnya Asrul Sani gitu yang menyebutkan bahwa ketika dia bikin Perfini dia bukan cuma membayangkan bikin perusahaan tapi bikin industri gitu. Sesuatu yang ukurannya lebih besar dan seperti yang disebutkan juga tadi bahwa investasinya sangat banyak gitu, bahwa lebih spesifik misalnya lalu kemudian terbayangkan gitu apakah memang benar gitu gagasan kayak misalnya mengajak pemain-pemain non bintang, kan ada istilah yang dipakai untuk Usmar Ismail bahwa dia selalu memberi kesempatan untuk orang-orang baru berada di filmnya gitu, dan itu semacam entry point atau stepping stone yang selalu dianggap baik karena dengan begitu bisa masuk ke dalam industri gitu. Nah, ini sesuatu yang menarik dan karena penjelasan Mas Aklis tadi saya jadi berpikir gitu, maksudnya apakah ini sesuatu yang masih mungkin tumbuh dengan ada banyak sekali elemen lain gitu, di mana ya kompetisi jadi semakin besar, ada banyak sekali, maksudnya kalau Usmar Ismail ada di 5 tahun pasca Indonesia Merdeka gitu, Perfini ini dibentuk, film pertamanya Darah dan Doa itu dibuat gitu, dan lalu kemudian memanfaatkan lingkungannya untuk berada di sana, apakah ini sesuatu yang masih mungkin kita olah di situasi kita hari ini atau tidak? Itu menarik sekali ya sebetulnya, apa namanya, hal seperti itu. Tapi mungkin sebelum ke sana, sebenarnya saya ingin ngelihat dulu bagaimana komunitas tadi. Kan Mas Akhlis menyatakan bahwa Perfini ini komunitas, dan Usmar itu ngajak siapapun yang mungkin lah ngumpulin sumber daya sebanyak mungkin. Dan saya sebetulnya melihat kayak Anggi dan juga Vera itu lahir dan besar di komunitas. Anggi juga, ya setahu saya juga berawal dari situ kan. Mungkin Anggi bisa cerita bagaimana misalnya melihat Usmar sebagai komunitas dan apa yang Anggi jalani sebagai komunitas juga seperti apa. Terima kasih Mas Rik. Saya sebenarnya agak terkejut tadi mendengar kata komunitas yang diucapkan oleh Mas Aklis sebagai bagian dari sebuah proses berkaryanya seorang Usmar Ismail, karena selalu yang saya bayangkan dari sebuah awal dari dibentuknya sinema Indonesia zaman itu adalah sebuah sinema perjuangan yang mungkin mungkin saya keberatan dengan satu istilah Perfini gitu ya, kira-kira seolah-olah itu sebagai sebuah label perusahaan satu-satunya menjadi bagian yang istilahnya megah gitu rasanya gitu di antara semua geliat produksi apapun di Indonesia sepasca kemerdekaan gitu. Cuman saya terkejut karena saya senang ternyata yang dilakukan oleh misalnya saya dan teman-teman pasca reformasi itu juga mirip gitu. Setelah reformasi itu kan seperti kemerdekaan baru ya gitu, di mana orang-orang kemudian seorang punya alat untuk bersuara. Kalau zaman dulu mungkin yang disuarakan adalah revolusi misalnya, atau kritik atas revolusi. Kalau kita melihat lewat Jam Malam kan juga ada bagaimana lewat Jam Malam itu juga mengkritik orang-orang yang berebut masih berebut roti gitu kan di antara revolusi itu gitu. Nah, di zaman saya belajar film pertama-tama tahun 2000-an ya setelah kemerdekaan dari Orde Baru gitu. Kemudian alat-alat digital dan semua hal yang kemudian bisa dicapai itu digunakan untuk berekspresi. Dan betul memang komunitas memegang peranan penting untuk mengawali sebuah ekosistem gitu. Yang akhirnya sebenarnya kalau ditarik lagi Mas, sekarang memang jadi industri gitu. Di Jogja itu kalau kita melihat sudah banyak sekali perusahaan film. Jadi bukan lagi komunitas film. Komunitas itu sekarang bergeser jadi komunitas penonton film atau komunitas pemutar film gitu. Sedangkan orang-orang atau teman-teman yang dulu awalnya menjadi pegiat sebagai pembuat film, itu sekarang sudah mulai membentuk PT-PT yang kecil-kecil gitu atau membentuk perusahaan-perusahaan yang kecil-kecil untuk untuk kepentingan untuk kepentingan survive gitu kira-kira. Atau untuk kemudian masuk ke dalam industri yang lebih besar gitu. Kalau kemudian tadi disebut bahwa ternyata komunitas itu memang mengindikasikan sebuah hubungan yang setara antara satu orang dengan orang yang lainnya gitu. Maka
saya sangat setuju. Jangan-jangan memang tadi pertanyaan soal apakah yang disebut jalur Perfini itu adalah seorang Usmar Ismail yang mempengaruhi orang-orang yang disebut atau orang-orang yang berkumpul di komunitas itu, atau sebenarnya Usmar Ismail itu berkembang bersama gitu, dan kemudian mungkin juga ada nuansa-nuansa yang kemudian dipengaruhi oleh orang-orang di sekitar dia, karena karena saya yakin dalam sebuah lingkungan komunitas yang egaliter, sebenarnya setiap orang punya suara gitu, setiap orang punya ruang untuk kemudian mengekspresikan gagasannya. Tapi memang terkadang saya harus mengakui di komunitas-komunitas yang berkembang itu selalu ada 1-2 orang yang kemudian jadi istilahnya primus inter pares atau apa gitu, yang kemudian lebih outspoken, ya kan, lebih punya akses terhadap tadi disebut sama Mas Akhlis media, kemudian politik dan kemudian melek sebenarnya. Tapi ada juga yang kemudian memang mereka bersetia pada satu pilihannya tertentu gitu. Riwayat-riwayat itu yang kemudian menghasilkan orang-orang dengan spesifikasi yang sangat beragam gitu. Kalau di 5-6 film ada yang memang saya gitu yang kemudian lebih cerewet dibandingkan teman-teman yang lain, tapi juga ada teman-teman yang lain yang juga sebenarnya mempengaruhi kerja saya dan pikiran saya soal apa itu film gitu, kira-kira seperti itu sih. Ya. Kalau pandangan saya soal komunitas, Mas. Oke, terima kasih banyak Anggi. Vera, gimana melihat komunitas antara perbandingan dengan Usmar, apa yang dijalani, terutama di luar Jawa seperti yang dijalani Vera? Iya sih, kalau sekarang saya setuju dengan Mas Anggi, kalau sekarang itu komunitas lebih ke orang-orang yang mengapresiasi film atau orang-orang yang mengadakan pemutaran film kayak gitu. Cuman kalau bisa dibilang ketika generasi saya misalnya mengenal Usmar melalui misalnya kuliah film, sejarah film kemarin, atau dikenalkan oleh dosen saya Arman Dewarti, apa yang misalnya teman-teman lakukan sekarang itu ya mungkin tidak beda jauh misalnya dengan awal-awal Usmar membuka misalnya atau membentuk sebuah industri film. Katakanlah orang-orang selalu mengulang bahwa kemerdekaan bagi Usmar itu ketika dia memproduksi film dengan kru-kru yang seluruhnya misalnya pribumi tanpa ada campur tangan orang luar kayak gitu. Nah, saya pikir sih dari spirit-spirit yang seperti itu sih ada ya. Saya justru menarik bahwa spirit misalnya Usmar membentuk Perfini juga mungkin beberapa puluh tahun ke depan itu semacam memberi sinyal kepada orang-orang di daerah, misalnya seperti di Makassar itu sendiri, bahwa ada production house yang tiba-tiba dibentuk oleh segelintir orang dan memproduksi film pertama misalnya di Makassar. Yang seperti itu sih Mas untuk saat ini. Ya. Oke, jadi sebetulnya memang ada semacam semangat ya saat itu ya. Tapi memang menyederhanakannya semata-mata sebagai semangat Perfini, label Perfini itu mungkin betul dia agak seperti menghilangkan dinamika yang ada pada saat itu. Mungkin saya kembali sedikit ke Mas Akhlis lagi, mengingat bahwa Perfini kan pada masa itu bukan satu-satunya, tahun 50-an ada Persari, ada PFN, ada perusahaan-perusahaan yang lain, Golden Arrow dan sebagainya kemudian. Kalau misalnya kembali ke situ, posisi Perfini sendiri bagaimana Mas Akhlis pada masa itu? Ya, Perfini itu singkatannya kan Perusahaan Film Nasional Indonesia gitu. Ya. Padahal sebenarnya kan bukan PFN gitu ya. Ya. Jadi sebelumnya itu Usmar Ismail memang dikenal sebagai tadi anak yang sangat komunitas waktu itu, tentu lebih lekat gitu ya ke senimanannya, ke perhatiannya kebudayaan gitu. Tadi kan sempat disinggung komunitas sekarang cenderung jadi penonton gitu ya. Waktu itu memang semangat komunitas itu sangat dipengaruhi oleh keadaan Indonesia yang pengen membangun jati dirinya gitu. Sehingga Usmar Ismail ketika bekerja mulai film, maka yang dibuat adalah film Citra yang oleh Alwi Dahlan disebut itulah personifikasi dari itu. Itu pun dimulai dari syair. Dia dengan komunitas musik kemudian dijadikan lagu Citra yang sampai sekarang dinyanyikan tiap FFI itu ya kan, dengan Cornel Simanjuntak ya kan. Pada masa-masa yang bersamaan dia juga masuk militer ya, lalu BFI gitu ya. Nah,
karena aktivitasnya yang luar biasa sebagai orang yang sangat peduli pada istilah Anggi tadi, kebersamaan gitu ya, mengajak banyak orang. Nah, dia kan tidak lepas dari fasilitas yang diberikan oleh Jamaluddin Malik gitu. Jamaluddin Malik waktu itu kan sudah sangat kaya gitu ya, termasuk menjadi bos dari sandiwara-sandiwara besar. Nah, Persari sendiri sebenarnya kan awalnya kan organisasi artis yang ya Persatuan Persari kalau nggak salah singkatan dari Persatuan Artis gitu ya. Nah, ketika Jamaluddin Malik memfasilitasi Osmar Ismail lalu mereka menjadi duet dan sangat memberikan tempat kepada Osmar Ismail untuk mengeksplorasi ideologi estetikanya, maka Persari kemudian disediakan Jamaluddin Malik untuk membuat film-film yang kira-kira ya nggak usah sangat nyeni seperti Osmar Ismail gitu kira-kira, nggak usah sangat idealis seperti Osmar Ismail. Maka muncullah Persari dengan film-film yang dalam tanda kutip ya lebih komersil, karena latar belakangnya Jamaluddin Malik memang lebih saudagar gitu ya. Nah, kalau PFN, jadi pada waktu itu kan perusahaan film memang yang Indonesia baru 3 itu PFN, yang itu pun hasil merebut dari Jepang gitu ya, yang kemudian dijadikan berita film Indonesia, lebih berkonsentrasi pada film-film dokumenter. Hanya satu dua lah film zaman itu lahir, berjuang terutama misalnya gitu ya, oleh orang-orang Indonesia juga. Ya, ada siapa, RD Arifin, Purbasari itu, Inu Purbasari dan sebagainya, tapi tidak sangat menonjol karena lebih konsentrasi pada membuat film dokumenter untuk propaganda revolusi, melanjutkan semangat Jepang yang menjadikan pusat kebudayaan itu sebagai pembuat film-film propaganda. Nah, pada saat itulah semangat Osmar Ismail membangun Perfini yang dari komunitas tadi semakin menjadi semacam satu-satunya memang. Jadi sejarah memang harus mencatat itu. Dan sejarah ini kan ya kebetulan memang lahir tepat pada waktunya kan gitu ya. Nah, jadi pada waktu itu perusahaan film memang sangat sedikit dan Osmar Ismail dari awal sudah bercita-cita pengen itu membangun industri. Sebenarnya membangun industri film itu kan belakangan. Yang awalnya adalah bagaimana bisa membuat film yang sesuai dengan kemauannya dan mengajak community, mengajak bangsanya gitu. Bangsanya itu adalah teman-temannya itu yang sudah banyak itu. Nah, karena ternyata kemudian film itu industri ya, apalagi dia difasilitasi oleh Jamaluddin Malik, apalagi dia juga disponsor oleh Bank Nasional, apalagi dia juga bekerja dengan yayasan di Semarang yang suplai uang dan sebagainya itu. Dan pada waktu itu lawan-lawannya perusahaan-perusahaan asing yang banyak membuat film di Indonesia adalah terdiri dari orang-orang Tionghoa dan orang-orang Eropa. Orang-orang Eropa udah habis lah, yang kebanyakan adalah orang-orang Tionghoa yang sama sekali setidaknya tidak punya hasrat seperti Osmar Ismail yang ingin bicara tentang Indonesia gitu. Nah, sehingga Perfini menjadi satu-satunya yang seperti itu, didukung oleh Persari ya. Ya kalau PFN tadi baru kemudian setelah kemerdekaan PFN baru berusaha. Nah, di sana kan juga muncul Mas Erik ya, sinias-sinias yang sesungguhnya juga punya, atau enggak misalnya Kotot Soekardi tahun 51 kalau enggak salah, itu kan hanya 1 tahun setelah Osmar Ismail membuat Darah dan Doa ya. Itu membuat film judulnya Si Pincang. Ya kan, itu juga menjadi tonggak, apalagi kemudian ada festival Ceko yang membawakan itu dan sebagainya. Tapi kan kemudian sejarah dan politik kemudian memang kemudian tidak banyak mencatat kelanjutannya gitu ya. Sebelumnya kan ada juga siapa itu, Bakhtiar Siagian gitu ya, dan sebagainya. Nah, tetapi memang mereka ini kemudian sekarang bisa kita anggap tidak jalur Perfini, bahkan tidak jalur sejarah film Indonesia yang sekarang ini kita peringati kan gitu. Ya, kan gitu. Bahkan sebelumnya lagi ada Bakhtiar Effendi gitu ya, yang jadi pemain dan sebagainya, yang filmnya juga banyak sekali dan tentu punya warna-warna yang berbeda dengan Osmar Ismail gitu. Tetapi begitulah sejarah kita sekarang, yang sejarah itu kan kebetulan dimenangkan oleh Osmar Ismail dan
alirannya ini sebenarnya begitu. Nah, inilah yang kemudian menjadi sekarang kita sebut jalur Pervini, dan sebenarnya ideologi estetikanya kalau waktu itu film-film perjuangan ya memang suasananya waktu itu seperti itu. Ya. Sama dengan sekarang tiba-tiba kita kehilangan film-film yang kritis pada keadaan misalnya, pada politik, pada pemerintah, pada kekuasaan ya. Sekarang yang lahir kan tiba-tiba film tentang biodata, apa itu namanya, biografi Ahok, biografi Jokowi, biografi apa kan gitu kan. Kita tidak cukup berani membuat film yang seperti dilakukan Osmar Ismail ketika dia membuat apa Darah dan Doa, dan waktu itu suasananya tidak itu loh, tidak berjuang itu kita puji-puji sekarang kayak hari ini kita membuat film Diponegoro dengan enak gitu loh. Nah, begitupun juga ketika membuat film-film yang lain yang berisi kritik sosial itu. Nah, kalau mau kita mengaca pada Osmar Ismail, sesungguhnya di luar estetika filmnya yang sebenarnya menurut saya itu bisa kita baca dari siapa saja, tetapi adalah semangatnya untuk bagaimana film adalah karya kesenian yang memberikan nilai dan memandang ini, kehidupan ini, termasuk di dalamnya adalah bagaimana film mereaksi pada situasi politik, film mereaksi pada situasi sosial, film mereaksi pada situasi perjuangan. Kalau sekarang mungkin hak asasi manusia dan sebagainya. Nah, itu yang menurut saya sekarang kita kehilangan. Oke. Atau kehilangan semangat Osmar Ismail. Ya. Itu kira-kira Mas Erik. Oke, itu semangat yang mungkin tetap bisa kita bicarakan pada momen apa saja. Tetapi saya suka sekali tadi Mas Akhlis menyatakan ada bahwa ada yang juga hilang, yang tidak kita peringati hari ini adalah mereka yang tidak dicatat di dalam sejarah. Dan sebetulnya itu adalah kehilangan bagi saya, bagi generasi kita yang sekarang sedang aktif ini, bahwa kita tidak punya akses ke film-filmnya Bachtiar Siagian, kita tidak bisa melihat filmnya Kotot Sukarti dan sebagainya. Ada kesulitan semacam itu. Saya ingin bertanya kepada Vera misalnya, apakah kehilangan semacam itu terasa signifikan atau tidak bagi Vera yang berkarya saat ini? Iya, karena saya kan istilahnya generasi yang sangat belakangan ya. Masuk kuliah itu, kuliah film itu 2013, dan mengakses misalnya film-film lama di bawah tahun 2000-an itu sangat kurang, kecuali kita misalnya ke Jakarta, misalnya gitu, ke Cinematheque ya. Kemungkinan saya kehilangan sebagian jejak gitu. Dan sebagiannya lagi mungkin bisa saya akses pada literatur yang seperti itu di internet, atau orang-orang yang misalnya mengupload dengan ilegal film-film itu di YouTube ya. Saya nggak tahu apakah itu public domain atau kayak gimana, tapi justru saya mengakses film-filmnya misalnya Usmar kayak gitu, nya Abbas Akub atau Jaya Kusuma atau orang-orang lainnya yang saya temukan secara random di YouTube itu melalui orang-orang yang mengupload misalnya secara ilegal. Mungkin justru saya mempertanyakan sih sekarang, apakah misalnya arsip-arsip itu bisa kita akses seperti platform OTT yang mudah misalnya kita akses gitu dan berbayar gitu. Mungkin saya dengan senang hati misalnya dengan generasi saya atau di bawah saya atau teman-teman yang masih berkuliah film atau di luar daripada itu yang pengen tahu soal jejak-jejak atau siapa kita misalnya dulu, atau orang-orang yang selain Usmar gitu. Menurutku sih itu sih Mas Erik. Ya, itu PR nanti untuk Mas Akhlis. Tapi untuk saya juga ingin tanya kepada Anggi, apakah ada semacam ada yang absen kan dengan ketiadaan kita melihat film-film estetikanya Bachtiar Siagian tuh kayak apa misalnya? Karena konon katanya Turang atau Daerah yang Hilang itu adalah sebuah film yang sangat penuh gairahnya sendiri gitu, yang energinya berbeda. Kamu membayangkan kehilangan atau absensinya ini bagaimana, Gi? Saya kira tentu itu kehilangan besar ya gitu. Maksudnya kita pernah ada banyak sekali kehilangan di negeri ini yang sebenarnya disengaja gitu, hanya untuk
membuat satu monumen besar tentang kekuasaan yang ternyata ternyata membuat orang jadi seperti dikungkung pada pikirannya dan didesain untuk berpikir pada satu arah tertentu. Nah, dan ini nggak bisa diulangi gitu. Ini nggak bisa diulangi. Kita nggak bisa kemudian mencari lagi, atau mungkin bisa diusahakan tapi nggak tahu gimana caranya. Beberapa orang memang berupaya untuk mencari beberapa reel yang masih ada dari orang-orang atau dari reel yang dihilangkan seperti itu. Tapi usaha itu saya kira berat sekali gitu. Kemudian ya memang yang terjadi adalah seperti disebut oleh Vera tadi, rasanya jadi kayak mitos gitu loh. Jadi kita membaca banyak sekali tulisan tentang Bachtiar Siagian, kita membaca banyak tulisan atau beberapa tulisan tentang Kotot Soekardi. Bahkan kemudian ada beberapa kolega yang kemudian fokus ke orang-orang tersebut gitu, dan jadi kayak minat khusus gitu khusus untuk meneliti Bachtiar Siagian gitu, meneliti dari ketiadaan, itu kan luar biasa menurut saya gitu. Cuman itu satu-satunya cara yang bisa dilakukan, kemudian membuat orang menghadirkan lagi yang tiada itu gitu. Yang saya sebut sebagai tidak bisa diulangi lagi itu rasanya memang juga harus dipikirkan ada sebuah skema besar yang mungkin memang harus ada semacam bagian dari tanggung jawab pemerintah untuk juga membuat semacam satu arsip yang memang mampu merekam jalannya perfilman Indonesia. Apalagi sekarang di zaman digital yang kemudian memang serba lebih fragile dibandingkan dengan film gitu. Bagaimana kemudian kita kalau tidak bisa mengakses film-film tahun 2011-2015 yang sudah digital gitu. Suatu saat 40 tahun lagi, apakah kita harus menghubungi satu orang pembuat filmnya gitu. Beberapa malah dilakukan oleh lembaga-lembaga di luar Indonesia gitu. Lembaga arsip di Singapura itu kan sangat gencar untuk meminta, bahkan seperti orang-orang seperti saya, untuk mengarsipkan bahkan film-film pendek gitu. Artinya memang itu jadikan jejak yang mungkin bisa diwariskan untuk menunjukkan bahwa Indonesia itu ada dalam film-film tahun 2010 sampai 2000 sekian yang digital, dan filmnya banyak kayak gitu. Ya. Bicara kehilangan ya sedih sekali, Mas. Saya nggak tahu mesti ngapain lagi. Iya. Ipang punya bayangan harus ngapain, Pang? Kira-kira ini benda yang udah disampaikan Anggi sama Vera ya, maksudnya sebagai rentang umur waktu kita kayaknya nggak terlalu beda jauh gitu, plus juga angkatan mengakses bioskop gitu. Saya tadi dengar Bachtiar Siagian, malah saya jadi ingat gitu ada sedikit cerita kecil bahwa saya kenal anaknya Bachtiar Siagian. Tetangga kosan saya suatu hari dia datang dan bilang, kamu bikin film ya, bapak saya pembuat film gitu. Siapa bapakmu? Bachtiar Siagian gitu. Maksudnya itu satu momen yang sangat absurd sebenarnya, dan saya mendengar itu juga jadi semacam sebuah alkisah akhirnya gitu, bagaimana karya-karyanya, apa yang keluarganya sedang lakukan, hal-hal seperti itu gitu. Bahkan kalau tidak salah beberapa tahun lalu kan ada filmnya Violeta itu sempat dirilis buat publik untuk pemutaran terbatas gitu. Itu jadi sesuatu yang kalau secara pribadi ditanya kehilangan, persis seperti yang tadi Anggi bilang gitu, bahwa ada banyak sekali kehilangan dan ada banyak sekali pertanggungjawaban yang harus dilakukan oleh negara gitu untuk hal-hal yang sebenarnya bisa berfungsi untuk menjelaskan identitas kita sebenarnya. Dan kalau misalnya percakapan kita di sini spesifik membicarakan Usmar Ismail dan film gitu, yang menarik adalah ternyata benar bahwa ada hal lain gitu, ada karya-karya lain, ada ruang-ruang lain yang juga punya gairah yang luar biasa, dan ketika itu sebenarnya jadi sesuatu yang bisa kita akses dan kita perbincangkan secara terbuka, mungkin memang kita sendiri bisa melihat spektrumnya jadi lebih jauh gitu, bahwa yang dilarang dalam tanda kutip yang kemudian dihilangkan atau apapun atas nama kekuasaan dan sebagainya ini jadi sesuatu yang sebagai produk sejarah itu sesuatu yang harusnya bisa kita telusuri. Kalau bendanya hilang kemudian kan memang rasanya sulit ya, tapi
entah rekonstruksi macam apa yang harusnya kita bikin untuk kemudian menghadirkan kenyataan dengan spektrum yang lebih luas, bukan hanya yang kemudian direcognize dalam artian menyuarakan apa yang dimau, tapi juga menyampaikan apa yang opposite dari apa yang berkuasa saat itu. Jadi kalau ditanya kehilangan ya persis sama lah seperti yang lain ini. Atau jangan-jangan sebenarnya kalau kita bisa melihat ke belakang, jangan-jangan sebenarnya itu bukan perkara isi dari filmnya ya, tapi perkara penghakiman yang dilakukan. Itu bisa jadi filmnya, bisa jadi misalnya memang sama sekali tidak, maksudnya sama sekali benar-benar memperkaya khasanah gitu loh. Ya, oke. Ya, sepanjang ingatan saya kalau Daerah yang Hilang itu filmnya Bahtiar itu banyak sekali mendapatkan sensor, termasuk permintaan untuk mengubah ending yang tadinya endingnya kaum proletar yang menang diminta diubah untuk supaya bisa berdamai. Ada hal-hal semacam itu kalau menurut catatan Pak Tanetia Pengmasak misalnya terhadap film tersebut. Makanya kemudian teman-teman di Forum Lenteng menafsirkan ulang film itu, mementaskan Daerah yang Hilang sebagai sebuah pementasan misalnya, sebuah interpretasi yang sepenuhnya liar karena memang filmnya nggak ada. Jadi basisnya apa ya sudah bikin saja berdasarkan apa yang bisa dilakukan. Saya ingin menyoroti lagi yang tadi Mas Akhlis bilang bahwa semangat Usmar itu sebetulnya bukan semangat cari mudah, karena pada masa baru saja selesai kemerdekaan, beliau justru mengkritik orang-orang yang melakukan sebuah kritik sosial gitu. Dan semangat seperti ini yang harus kembali lagi. Tapi sebetulnya kalau kita ikuti kembali kepada tornya, kita juga ada namanya Abbas Akub sebenarnya yang dikenal sebagai seorang tukang kritik gitu ya. Mungkin Anggi ingin cerita bagaimana kesan terhadapnya Abbas Akub. Oke. Sebenarnya ada satu momen yang sangat apa ya istilahnya, sangat saya ingat terus-menerus waktu saya mau membuat film pertama saya. Saya membuat film pertama saya itu tentang perjalanan dari Jogja ke Wonosobo gitu, ke Dieng gitu, dan melewati satu kota namanya Paraan gitu. Waktu kami istirahat untuk kemudian mencari lokasi, ada orang menghampiri dan dia bertanya sedang apa di sini. Waktu itu saya makan bakso. Dia bilang, oh kami sedang mau bikin film gitu. Mau bikin film? Oh ya, mau bikin film Pak. Saya pembuat film dari Jogja gitu. Oh di sini pernah ada bikin film juga gitu. Terus kemudian wah film apa? Film apanya dong? Wah, itu tahun 80-an, Pak, gitu. Ya, betul, tahun 80-an. Ini lokasinya di sini, dia menunjukkan beberapa rumah, gitu. Ya, kemudian, memang film saya tidak ada hubungannya dengan film apanya dong, tapi kemudian bahwa ingatan atas peristiwa membuat film itu ternyata sangat kuat di beberapa orang yang mungkin pernah melihat prosesnya atau apa, gitu. Dan kalau kita melihat karya-karyanya Abbas Akub itu juga menurut saya begitu menariknya menyampaikan kritik dengan cara-cara yang sangat jenaka gitu. Kalau boleh dibilang saya ini kok cocok banget sama Abbas Akub karena kadang apa sih bahasa Jawanya gojeknya itu apa sih? Gojek itu apa sih? Terus guyonannya itu kadang garing gitu. Kita mau ketawa tapi ini gimana gitu. Misalnya di film apanya dong itu ada adegan dua orang, satu tukang becak dan satu penumpangnya yang berlogat Sunda gitu, logatnya Sunda di sebuah tempat yang logatnya kebanyakan ada yang berlogat Tionghoa, ada yang berlogat Jawa dan sebagainya. Tapi tiba-tiba ada Aum Kusman kalau nggak salah ya itu yang main ya. Itu dia duduk sebagai tukang becak, kemudian ada Kang Ibing kalau nggak salah ya. Atau siapa yang datang naik kemudian bertemu dengan seorang perempuan yang berpakaian minim gitu. Dan waktu mereka lari dari perempuan ini karena perempuan ini gila, waktu dia lari si perempuan itu mengucapkan satu kata tentang otakmu yang terlalu banyak bergelembung, dan di akhir waktu ketika mereka lari perempuan itu mengucapkan kata-kata yang menurut saya sangat menarik. Bawa saya ke Jakarta, masih ada jalan, bawa saya ke Jakarta. Itu diulang-ulang terus gitu. Itu kan sebenarnya sesuatu hal yang tidak lucu, tapi menurut saya jadi sangat kuat ketika berbicara mengenai dimensi jarak gitu antara bagaimana Jakarta sebagai pusat, bagaimana orang yang kurang lebih di situ digambarkan tidak sehat secara jiwa bicara mengenai impian ke Jakarta atau apa itu gitu. Dan itu dibahas oleh orang-orang yang dianggap waras di situ. Dua orang itu dia bilang otakmu penuh gelembung, bukan gelembung itu apa dan seterusnya gitu. Jadi menurut saya Abbas Akub itu juga menyimpan sensualitas
kalau saya bilang tadi saya cocok, selain guyonan, selain ini juga sensualitas yang menghadirkan mendekonstruksi persoalan sensualitas yang mungkin di Indonesia itu tabu begitu. Bagaimana dengan 6 pelayan seksi yang kemudian ditunjukkan memang menunjukkan bagaimana seorang pembantu itu kan vulgar sekali. Saya nggak mau pakai kata vulgar, tapi maksudnya itu ditunjukkan dengan sangat kelihatan gitu, bagaimana seksi itu ditunjukkan dengan bentuk yang tubuh yang seperti Inem itu. Atau kemudian Cintaku di Rumah Susunnya juga menyimpan bagaimana gairah antar orang gitu ya, di Rumah Susun ini yang dipicu oleh kehadiran atau adanya seseorang yang memikat gitu. Jadi menurut saya ini Abbas Aku punya satu kemampuan untuk mengganggu penontonnya pada gagasan tentang betapa jenakanya dia bisa bicara tentang keluarga berencana gitu kan. Dia bicara tentang Jakarta, dia bicara tentang program pemerintah dan apapun yang ada di film-filmnya. Menurut saya sangat sebenarnya itu kritik yang elegan gitu yang disampaikan pada masyarakat atau bahkan mungkin pada penguasa waktu itu. Dan aku juga baru pesan membaca, Mas, ternyata film Nyanyi Abbas Akub yang awal-awal tiga buronan. Ya, itu juga ternyata disensor juga karena kemudian dianggap mempengaruhi masyarakat desa untuk berbuat jahat atau membuat kejahatan. Itu kan sebenarnya menurut saya rupa-rupanya sensor itu ada di mana-mana ya, dan bahkan ada di zaman yang seperti itu gitu sih. Ya. Vera punya kesan terhadapnya Abbas Akub atau kritik sosial dalam film-film dia? Iya, saya justru berusaha menonton film-filmnya Jaya Kusuma. Saya menonton Harinya Campa. Terus yang kedua itu Cambuk Api. Kalau saya lihat sih memang latar belakangnya di teater, dia memang berfokus pada teater tradisi ya, dan hal-hal yang berbau budaya, sehingga yang saya tangkap adalah memang Jaya Kusuma film-filmnya ya tidak jauh dari misalnya kearifan budaya lokal kayak gitu. Dia mau meng-capture daerah dan kebudayaannya kayak gitu. Tapi untuknya Abbas Akub sendiri tuh saya justru sangat tertarik dan cukup terkejut misalnya ketika waktu itu saya nonton Inem Pelayan Seksi gitu. Saya cukup berpikir bahwa ini film akan mengarah kemana ya, Inem itu akan seperti apa kayak gitu. Dan akhirnya saya terkejut ketika misalnya sosok Inem ini angkat bicara gitu soal kesenjangan, penggusuran kayak gitu dan kemiskinan dengan interpretasi kita yang digiring dari awal bahwa pasti nih ujung-ujungnya menjadi perempuan yang misalnya ikut arus atau cari kesempatan ketika menjadi pelayan dan memanfaatkan misalnya kecantikan atau keminiman pakaiannya kayak gitu. Justru itu yang menarik. Lalu misalnya heboh kayak gitu. Berbicara tentang harta warisan kayak gitu. Saya lagi mikir gitu waktu nonton korelasi judul dengan filmnya ini apa ya kayak gitu. Jadi tentang kehebohan gitu, mencari warisan kayak gitu. Tapi saya tertarik dengan Tiga Buronan juga sih, Mas. Kemungkinan film itu dia buat setelah pulang dari UCLA ya. Jadi saya melihat ada kematangan pada penulisannya dia dan mungkin produksinya ya, karena durasinya hampir 2 jam kayak gitu dan cukup rapi saya lihat. Lagi-lagi justru Abbas Akub karena ya mungkin latar belakangnya justru dari mahasiswa hukum kalau nggak salah ya, koreksi jika salah di UI gitu, sehingga misalnya banyak kritik-kritik yang masuk gitu soal kekuasaan kayak gitu, kesenjangan dalam film-filmnya yang dia sampaikan secara ringan kalau mungkin bisa saya bilang, karena mungkin kita bisa mengikuti dengan ringan kayak gitu di awal-awal filmnya, sehingga pada sampai di titik di mana dia mau sampaikan kritiknya gitu, kita nggak nyangka film ini ada hal yang tersirat gitu yang dia mau sampaikan kayak gitu. Dan juga sih yang saya dengar, mungkin entah ada podcast gitu di YouTube atau saya baca bahwa memang Abbas Akub ini adalah salah satu orang yang cukup keras kepala, yang cukup bikin kelimpungan orang-orang Perfini gitu. Karena pada saat proses
misalnya editing, dia memaksa orang-orang Perfini untuk mengizinkan lebih banyak orang yang menonton rush copy-nya kayak gitu di awal-awal kayak gitu. Saya nggak tahu itu benar apa enggak ya, cuman yang saya lihat mungkin dia berbeda dari 25 orang yang lolos pada saat workshop Perfini di awal-awal Perfini itu terbentuk, lalu Usmar dan kawan-kawan membuat workshop. Jadi ada terpilih 25 orang kemungkinan, dan salah satunya juga ada orang Makassar gitu, namanya Nur Alam gitu. Akhirnya jadi kru di Perfini juga. Terus di akhir karir, saya nggak tahu apakah dia masih jadi kru atau enggak, cuma Nur Alam akhirnya jadi produser cerita kayak gitu. Yang saya lihat sih di literatur dan internet. Jadi saya sih tertarik dan cukup dikejutkan dengan pemikiran-pemikirannya Abbas Akub di dalam film-filmnya kayak gitu. Ya, kita harus membayangkan juga ya bahwa beliau berproduksi pada masa saat itu sensor ketat, kemudian juga kekuasaan masih diiringi dengan berbagai macam penertiban pada masanya, sehingga masih banyak sekali ketidakpastian pada saat itu. Ipang punya kesan khusus, Pang, terhadap film-film Jaya Kusuma ataupun Nya Abbas Akub? Aku lebih ke Nya Abbas Akub sih ya, Mas Erik. Karena Jaya Kusuma sendiri tidak terpapar sama sekali, paling tahunya Harimau Campa. Yang menarik sebenarnya Nya Abbas Akub ini kan, kalau saya pribadi aksesnya dulu karena waktu kecil, beberapa filmnya tuh sering diputar di televisi gitu. Ateng mau jadi Ateng Koboi mau nikah, terus Ateng minta kawin. Ateng minta kawin. Ya. Terus Inem itu kan kalau nggak salah sampai berapa serinya gitu kan ya. Ya. Itu jadi memori yang menarik karena memang seperti yang tadi Vera bilang gitu, bahwa mengejutkan sebenarnya sebagai generasi yang menonton ini, kemudian ditonton ulang, diakses ulang untuk kemudian mencari konstruksi, melihat bagaimana cara mereka berpikir. Ini sangat unik karena yang tadi Mas Erik sempat address juga bahwa ada siasat terhadap sensor waktu itu gitu. Jadi ada banyak sekali bentuk yang memang membuat ini tuh di satu sisi, misalnya kayak tadi Anggi berusaha tidak menggunakan kata vulgar, tapi kita harus sepakat bahwa itu sangat terbuka gitu untuk ukuran apa yang ditampilkan. Tapi lalu kemudian ini jadi satu bayangan yang menarik karena dengan suasana, dengan situasi film-filmnya di era Orde Baru, di mana sensor itu jadi sangat ketat, komedi itu diperlakukan dengan sangat ideal gitu, di mana komedi ini di sini jadi sesuatu yang dipakai untuk mengkritik sesuatu yang lebih substansial. Misalnya kayak tadi Vera sempat bilang bagaimana Inem bicara kalau tidak salah soal penggusuran misalnya, dan itu kan terlihat sekali posisi dia sebagai perempuan di tengah kerumunan laki-laki gitu. Kita tuh sebenarnya mengalami dualisme pemikiran bahwa apakah semua laki-laki di sini itu tergusur atau kerumunan ini tergusur karena penampilan dia, karena dia yang cantik dan dalam tanda kutip seksi, atau karena apa yang dia sampaikan. Jadi membayangkan logika asumsi yang dibangun untuk menyelamatkan adegan tersebut gitu. Mungkin ya Abbas Akub menggunakan asumsi yang pertama bahwa orang-orang di sini tuh tergusur bukan karena apa yang keluar atau bubar, kerumunan ini bubar bukan karena apa yang disampaikan oleh si tokoh Inem, tapi oleh penampilannya Inem gitu. Ini sesuatu yang sangat menarik. Belum lagi kalau kita lihat pertentangan kelas selalu di dalam film-filmnya gitu. Itu selalu jadi ruang yang dominan, di mana rasa-rasanya orang miskin selalu bisa bicara lebih banyak dan orang-orang kaya selalu dilematis gitu. Itu jadi ruang yang kemudian setelah ditonton ulang, setelah dilihat ulang gitu, menarik banget sebagai cerminan sebuah zaman gitu. Ya. Begitu Mas Erik. Ya, saya juga merasa begitu ya. Film-filmnya Abbas itu tidak jatuh ke dalam poverty porn gitu ya. Tidak terus melihat kemiskinan semata-mata sebagai persoalan, tetapi biasanya tokoh-tokoh di dalamnya
tokoh-tokoh kelas pekerja, kelas bawah, miskin yang justru banyak sekali bercanda dan meledek, saling meledek diri sendiri, saling meledek dan meledek juga orang lain. Jadi selalu seperti itu. Tapi saya tertarik sebetulnya pada film beliau yang tidak beredar yang judulnya Mad Dower tahun 1967 yang didanai oleh Dewan Film Nasional. Jadi itu sebuah proyek pemerintah pada masa itu. Film itu dibuat menceritakan tentang seorang tokoh namanya Mat Gledek yang punya banyak anak buah dan seperti raja rampok gitu. Dan dia harus menyerahkan kekuasaannya kepada raja rampok yang baru. Jadi bayangkan itu tahun 67 pada masa Soekarno belum turun gitu. Atau menjelang masa itu dan Soeharto menjelang naik sehingga akhirnya film itu tidak pernah beredar, hanya beredar kecil sekali. Mas Akhlis pernah dengar film Mad Dower, Mas Akhlis? Mic-nya belum nyala, Mas Akhlis. Halo. Ya mute tadi. Gimana Mas Akhlis pernah dengar film itu? Ya. Iya, Mad Dower. Sebenarnya begini ya, sama dengan Tamu Agung, sama dengan Mad Dower, sama dengan Si Pincang, sama dengan Violeta atau ya. Film-film ini pada masanya memang menjadi sensitif yang kalau kita lihat ulang sekarang sesungguhnya juga tidak sangat-sangat itu gitu ya. Nah, cuma saya ingin mengatakan begini, zaman selalu ada rintangan-rintangan untuk kebebasan berekspresi. Dan ini menimpa siapa saja. Baktiar Siagian, si Kotot yang bikin film anak-anak, Osmar Ismail pun juga mengalami film-filmnya makanya dia pernah mentang sensor dalam waktu tertentu, begitu pun yang Abbas Ako, Baduer sempat bahkan sampai era Sumanja ya filmnya Yang Muda Yang Bercinta juga di itu dan sebagainya. Ya, tetapi justru itulah yang membuat sekarang ini kita punya jejak-jejak yang berharga, menarik untuk sekarang kita cermati. Jadi dan tadi ujung-ujungnya adalah kita kembali ke Osmar Ismail ya, ujung-ujungnya adalah bahwa berkesenian itu pada akhirnya yang dibutuhkan adalah kepekaan pada situasi, kemudian kecerdasan sekaligus keperpihakan. Nah, kepekaan seniman kan pada budi gitu ya, sehingga muncullah mereka yang berlatar belakang seniman yang kemudian menjadi sineas dan kebetulan melahirkan film, akhirnya melahirkan film-film yang sekarang kita akui menjadi sangat berharga. Abbas Sakup, kalau kita telah latar belakangnya, memang dia dengan darah dan keringat untuk menjadi sineas. Osmar Ismail pun begitu, dengan darah, keringat, dan sebagainya. Nah, ini Mas Erik ya sebenarnya sampai pada generasi Garin sebutlah begitu, itu punya latar belakang jejak yang memang matang untuk mengenal kehidupan. Ini bekal utamanya. Kemampuan estetik menurut saya, kemampuan teknik estetika menurut saya adalah penopang untuk melahirkan ide itu, lebih pada penopang saja. Yang membuat tokoh-tokoh yang sekarang bernilai, yang tadi sebagian kita merasa kehilangan karena nilainya itu, nilai-nilai film yang dibuat, isinya. Kalau warna filmnya kan sebenarnya nggak satu sama lain nggak sangat itu, nggak sangat jauh lah gitu. Nah, itu pertama. Kedua, saya ingin mengatakan bahwa pada akhirnya memang sekarang itu kita Osmar Ismail gitu ya, jalur Pervini. Tetapi sesungguhnya kita juga nggak sangat-sangat kehilangan amat karena meskipun tidak komplit, sebagaimana juga film yang lain juga tidak komplit, ya. Film-filmnya Baktiar Siagian ada 1-2 yang bisa kita pelajari. Filmnya Kotot ada Si Pincang yang bisa kita pelajari. Nah, kita kadang-kadang juga
ini terlalu membesarkan sesuatu yang sempat dilarang, gitu, kira-kira gitu. Karena dulu digenjot, sekarang dibesarkan. Maksud saya mengatakan ini adalah Osmar Ismail memang memiliki riwayat prestasi dan karya-karya yang memang patut untuk sekarang ini kita simpulkan sebagai tokoh bawa perfilman gitu ya, karya-karyanya dan sebagainya. Nah, tetapi bahwa di seputar mereka juga banyak sinias-sinias yang memberi warna terhadap sejarah film Indonesia. 5 tahun sesudahnya kita kenal Wim Umboh, itu luar biasa jejaknya. Ya, bahkan saya sering menyebut kalau ngomong bapak romantisme Indonesia, Wim Umboh itu dengan karyanya yang luar biasa. Dan itu juga dari orang yang tukang semir diangkat oleh Tionghoa, pintar Mandarin, jadi penerjemah, baru kemudian mengenal film, editor, dan sebagainya. Nah, jadi sebenarnya semangat yang perlu kita tiru adalah semangat bagaimana kita berkesenian. Berkesenian itu adalah membangun kepekaan, rasa ketersentuhan terhadap situasi. Kedua, dengan intelektual, itu juga dicontohkan oleh Osmar Ismail. Bagaimana dia ketika berteater maya yang dulu itu tonel dianggap anak wayang gitu ya, kastanya, kasta menengah bawah gitulah. Osmar Ismail menunjukkan maya yang main adalah Rosian Anwar, Agani, Alwi Dahlan, siapa waktu itu ya, intelektual gitu. Nah, ketika film pun begitu, dia rekrut itu intelektual untuk memberi nilai atau martabat pada kesenian. Nah, dan itu juga dilakukan oleh dirinya sendiri. Nah, jadi Nya Abbas Sakob kenapa bisa begitu? Osmar Ismail kenapa begitu? Dan karena mereka berkesenian, itu intinya, Mas Erik. Ya, makasih. Jadi ya tadi tentang Magduwer ya. Kalau jawabannya si Magduwer ya sama dengan Tamu Agung tadi saya kasih contoh, sama dengan Tiga Burunan tadi, warna-warna itulah. Ya, gitu. Ya. Saya bayangkan bahwa film-film itu memang besar sekali semangatnya untuk menyampaikan nilai-nilai yang dianggap menjadi nilai yang terpenting pada masanya. Mungkin bisa disimpulkan begitu. Kita sudah menjelang akhir. Teman-teman lain ada yang ingin disampaikan? Vera, Anggi, atau Ipang? Saya mau menyampaikan suatu hal yang sebenarnya ringan sekali. Suatu hari saya lagi berjalan-jalan di sebuah jalan di Jalan Pramuka di Jakarta. Waktu itu mencari sebuah warung untuk makan gitu. Kemudian tanpa sengaja saya itu menemukan satu sebagian kertas. Mungkin ini bisa dilacak. Ini kertas ini dari mana? Jadi kertas itu berisi satu catatan tentang sebuah hari tanggal 29 Mei 1962. Ditulis di sini Presiden berbicara dengan Osmar Ismail tentang film. Saya bacakan, ada 1 jam lamanya kemarin Osmar Ismail diterima oleh Presiden Soekarno. Mereka bercakap-cakap tentang pelbagai aspek film Indonesia. Osmar datang dengan bintang film Nurbani Yusuf yang main dalam film yang kini sedang dibuatnya, yaitu Anak Perawan di Sarang Penyamun, berdasarkan novel Sultan Takdir Ali Syahbana 30 tahun yang silam. Soekarno mengatakan pada Osmar tentang gejala inflasi sutradara dewasa ini. Dimaksudkannya, banyak orang menamakan dirinya menjadi regisseur film atau sutradara, padahal hasil mereka itu tidak dapat diketengahkan. Sebaliknya, dalam anggapan Presiden Soekarno, Bung Osmar lah satu-satunya regisseur Indonesia. Jadi, saya menemukan potongan-potongan itu. Dan saya foto ini, saya simpan itu. Saya tidak tahu itu berasal dari buku apa, tapi menarik kalau kemudian melihat tadi disebut bahwa ternyata kekuasaan itu juga memberi nuansa pada perkembangan bagaimana tahun 1962 kemudian Presiden Soekarno bilang Andalah satu-satunya regisseur di Indonesia, itu kan menarik gitu. Betul. Itu aja, terima kasih. Ya, oke. Vera, ada yang ingin disampaikan? Ya, menurut saya sih peringatan 100 tahun Osmar Ismail itu saya berharap bahwa semakin banyak akses-akses yang dibuka atau literatur untuk kita, buat kita bisa lebih mengenal hal-hal apa sih yang sebenarnya terjadi di masa lalu selain misalnya Osmar. Jadi saya berharap sih setelah diskusi ini dan perayaan ini, begitu banyak informasi yang telah terbuka atau misalnya yang bisa kita akses sih ke depannya. Terutama sih bagi generasi saya dan generasi di bawah saya ya. Apalagi kan sekarang misalnya pandemi yang seperti ini memudahkan orang untuk ngulik hal-hal yang lebih random lagi gitu daripada
hal-hal keseharian kita. Jadi saya pikir menarik kayak gitu jika di masa-masa sekarang mungkin banyak arsip yang bisa dibuka atau dipertontonkan ke kita-kita ini kayak gitu. Dan justru sih beberapa panelis di program-program Usmar Ismail 100 tahun ini berharap bahwa banyak arsip yang dibuka gitu misalnya oleh Cinematheque agar kita bisa mengakses kayak gitu. Jadi saya pikir bukan hanya generasi saya kayak gitu, generasi seumur misalnya Pak Slamet atau misalnya Mbak Ina Febrianti bilang bahwa ya memang kita kesulitan misalnya untuk mengakses film-film yang dulu kayak gitu. Padahal menarik jika kita tonton ulang dan menginterpretasi dengan pikiran kita yang sekarang kayak gitu sih. Ya, oke. Ya, arsip jadi menjadi pusat ya bagi pertumbuhan budaya perfilm kita. Mungkin semacam itu. Ipang ada yang ingin disampaikan? Paling sama sih sebenarnya Mas Erik, lebih ke akses gitu. Beberapa waktu terakhir kita lihat ada banyak sekali film Indonesia lama yang ambil Netflix gitu, dibuka ke layanan yang lebih besar gitu. Ada film-filmnya Warkop DKI banyak sekali gitu. Saya membayangkan kalau misalnya film-film model kayak film-filmnya Usmar Ismail dan kawan-kawan bisa dibuka aksesnya lebih besar, atau di ruang-ruang lain yang serupa gitu, karena ini jadi penting banget gitu untuk kita yang baru-baru gitu, yang sedang menjalani proses berkarya untuk melihat dan merefleksikan gitu, atau mungkin setidaknya melihat apa sih sebenarnya yang sudah pernah dilakukan dan apa yang mungkin diulang dan apa yang mungkin bisa dihindari, hal-hal seperti itu sih. Terus kedua, saya tuh tertarik gitu untuk misalnya film-filmnya Nyabas Akub gitu, kalau hari ini kira-kira didiskusikan gitu materinya apa yang terjadi ya, kegaduhan macam apa yang kira-kira akan terjadi ketika kita untuk pertama kalinya misalnya Inem Perlayan Seksi itu hadir gitu, kegaduhan macam apa yang kemudian akan ditimbulkan, karena ini satu periode yang sangat berbeda gitu, di mana saya tadinya juga membayangkan gitu bahwa film-filmnya Abbas Akub tuh punya sensitivitas dan punya rasa humor yang sangat tinggi, tapi saya juga jadi bertanya-tanya gitu, masyarakat macam apa dan berapa banyak orang yang terpapar dengan film tersebut waktu itu gitu, seberapa respon orang terhadap film-film tersebut, kemudian membuat film itu. Misalnya kalau Inem kalau tidak salah kan film blockbuster ya. Kesuksesannya waktu itu tuh digambarkan seperti kesuksesan macam apa gitu. Sementara kontennya sendiri kalau dipaparkan misalnya baru untuk pertama kalinya hadir di masyarakat kita yang sekarang, mungkin itu akan menghadirkan polemik yang luar biasa. Itu sesuatu yang rasanya kita perlu sebut sebagai kemajuan atau kemunduran, entah. Itu hal yang perlu disimpulkan lebih jauh gitu untuk kemudian sampai ke kesimpulan tersebut, tapi itu sesuatu yang menarik gitu. Dan kalau dinamika ini sesuatu yang bisa dibuka, saya pikir referensi, gambaran tentang bagaimana aktualisasi diri dan bagaimana kreator menyampaikan gagasannya dalam berbagai medium itu menjadi penting banget buat kita, supaya memang ada diferensiasi karya, diferensiasi produk, diferensiasi output yang dihasilkan oleh seniman-seniman kita khususnya di film. Gitu sih Mas Erik. Ya, oke. Terima kasih banyak Ipang. Terima kasih. Terima kasih banyak teman-teman semua. Waktu kita sudah lewat dari yang diberikan. Oh ya, Mas Akhlis. Bisa nambahin tentang akses dikit tadi, Mas. Betul, ini penting. Ya, Jadi gini teman-teman ya, kemarin ada dari Korea, profesor, itu justru sangat senang sekali ke Cinematheque karena dia dengan mudah bisa menonton film Antara Bumi dan Langit, kemudian skenario aslinya yang masih tulisan tangan dan itu ya. Bahkan dia beranggapan bahwa akses di Cinematheque sangat-sangat lebih mudah dibanding di Korea sendiri. Jadi dia nonton film aja dia awasin oleh petugasnya di arsip, ini yang cerita orang sana. Gitu ya. Terus koleksi Cinematheque meskipun tidak lengkap, relatif bisa untuk dijadikan referensi dari berbagai tadi yang kita diskusikan, dari berbagai sisi tadi. Memang kemudian akses ini tidak bisa kita sembarangan, apalagi sekarang musim streaming dan di luar sana terjadi jual beli hak eksplorasi melalui streaming, Mas Erik.
melalui apa ini namanya, ini YouTube-YouTubean ini, sehingga kita memang harus tunduk pada itu paling tidak ketika kita meratifikasi Undang-Undang Hak Cipta, gitu ya, hak kekayaan intelektual. Tetapi gini, saya ingin mengatakan bahwa sebenarnya sangat mudah sekarang itu sinematik ya terutama untuk mengakses kebutuhan seperti yang disampaikan Mbak yang tadi, juga yang di daerah itu, karena Anda pengen nonton apa misalnya, film-filmnya Abbas Sakob, itu ada. Nonton Maduwer ada, nonton Si Pincang ada, nonton salah satu filmnya Baktiar Siagian ada. Clippingnya, kita punya clipping dari tahun 1900 sampai sekarang kita kumpulin. Nah itu banyak, hampir tiap minggu selalu ada peneliti yang sana. Cuma memang kita belum bisa secara leluasa, kalau yang dimaksud akses adalah lewat ini ya, lewat apa ini? Internet ya. Anda buka di rumah dengan komputer langsung ya. Memang itu kita hati-hati tentang hak hak kekayaan intelektual. Itu tapi intinya sebenarnya kita cukup, Indonesia ini cukup ya dengan sinematek untuk bisa generasi sekarang mempelajari masa lalu dengan materi-materi yang relatif kita juga dibutuhkan oleh orang-orang luar. Termasuk kemarin saya diajak diskusi dengan Perancis, mereka memakai judul merawat film belajar merawat film dari Indonesia dan Perancis gitu. Sebelumnya lagi saya diundang Kolombia, acara begini sama. Bagaimana Kolombia dan Indonesia bisa dijadikan contoh bagaimana merawat film, gitu. Film khususnya. Itu Mas Erik gitu. Ya. Nambahin aja tentang akses tadi, akses. Terima kasih banyak Mas Akhlis. Ya, pengalaman saya pribadi juga karena mungkin saya tinggal di Jakarta ya, jadi bisa mendatangi sinematek dengan relatif mudah, kemudian ke sana minta film yang saya memang ingin tonton dan bisa saya tonton. Cuma mungkin buat teman-teman di Makassar atau di Ambon atau di Aceh tidak terlalu mudah juga, dan ini masih menjadi PR juga sih buat kita bersama, bagaimana bisa punya akses yang sama, misalnya seperti saya yang, karena saya misalnya nonton film Tauhid gitu ya, film 1964, salah satu film yang menurut saya sangat penting, itu juga di sinematek nontonnya tentu saja, dan bisa bisa mendapatkan hal baru dari sana gitu. Cuma mungkin memang ini jadi semacam ya soal arsip, seperti juga tadi yang disampaikan oleh Anggi, bahwa sebenarnya arsip tidak hanya berhenti di masa lalu, tetapi juga bahwa ia terus dibangun oleh bahkan generasi sekarang juga, tidak hanya pada karya yang sudah lampau, tapi juga pada apa yang sedang dibuat sekarang dan mungkin akan dibaca satu saat kelak oleh anak cucu generasi kita, generasi mendatang gitu. Mungkin juga Usmar, Jayakusuma dan Perfini, Nya Abbas tidak membayangkan bahwa Perfini itu dibahas sebagai sebuah jalur sekian puluh tahun kemudian sebagai sesuatu yang mendefinisikan Indonesia satu-satunya. Mungkin tidak begitu. Tetapi ternyata sejarah menghendaki bahwa kita harus membicarakannya dengan seperti itu, sambil mengais-ngais apa yang kira-kira mungkin bisa kita munculkan untuk menghindari yang tadi disebut Mas Anggi, bahwa ini pemusatan gitu, bahwa ini pelebelan gitu. Kita ingin menghindari itu, kita ingin melihat dinamika, kita ingin mendapatkan semangat yang mungkin berbeda dengan apa yang dialami, tetapi setidaknya bisa kita dapatkan, bisa kita terjemahkan dalam konteks dan dalam situasi kita masing-masing saat ini. Mungkin itu sih dari saya sebagai penutup. Terima kasih banyak sekali lagi teman-teman sudah meluangkan waktu buat berdiskusi 100 tahun Usmar Ismail ini, dan mungkin jalur Perfini yang diamanatkan ke kita nggak sepenuhnya kita bicara seperti itu, kita bicaranya agak kemana-mana, dan menurut saya memang seharusnya sih demikian, karena kita menghindar label-label juga dan ingin melihat sesuatu yang lebih substansial begitu. Terima kasih banyak, dan terima kasih juga kepada panitia. Kalau begitu, terima kasih. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih. Selamat malam, terima kasih semuanya. Terima kasih Mas Akhlis. Terima kasih Mas Akhlis. Iya, sama semuanya. Anggi.